Ya, bismillah. Perkenalkan, nama saya Mutawif. Asal saya dari Bali. Nah, jadi pertama awal kalinya saya merantau ke Bogor ini sekitar tahun 2018. Saat itu saya udah selesai pendidikan di SMA, melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Tahfiz Ar-Rasyid di Nambo. Kenapa memilih Bogor? Nah, jadi ketika waktu itu, ya sedikit cerita ini ya. Nah, jadi ketika lulus SMA itu, saya bingung juga nih untuk menentukan arah mau kemana. Nah, sebelumnya rencana memang dulu pengen kuliah, dan itu kuliahnya di Bali. Nah, qadarullah ketika sudah mengikuti segala seleksi dan administrasi sebagainya, qadarullah saya belum keterima. Jadi saya berdoa sama Allah, ya Allah, tolong berikan saya jalan gimana caranya saya tetap bisa melanjutkan pendidikan saya gitu. Nah, alhamdulillah ketika waktu itu ada teman saya memberi informasi, saat itu ada penerimaan santri baru di daerah Nambo di sana ya, di Gunung Putri. Nah, pondok itu adalah pondok khusus menghafal Al-Quran. Nah, pada saat itu ya udah saya niatkan saya ingin menghafal Quran. Saya niatkan ingin menghafal Quran. Saya berangkat dari Bali, merantau ke Bogor, terus sampai ke Pondok Pesantren Tahfiz Ar-Rasyid. Terus orang tuanya sendiri apa kerjanya? Orang tua sendiri, pekerjaan orang tua yaitu sebagai pekerjaan swasta dan ibu sebagai pedagang biasa. Gitu. Bersaudara berapa? Saya bersaudara 6 orang, Pak. Ya, jadi saya anak keempat, punya adik 2, punya kakak 3. Terus waktu SMA kan ada cita-cita gitu. Ya. Terus cita-citanya apa? Ya. Nah, jadi waktu dulu pikiran saya di SMA itu saya pengen jadi pembisnis, Pak. Nah, jadi saya daftar kuliah pengen cari bisnis segala macam. Ya, cuman mungkin rezeki saya belum di sana. Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi Allah takdirkan saya masuk Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah bisa menyelesaikan hafalan. Selama di pondok pesantren itu belajaran umum. Nah, jadi selama di pondok SMA dari Bali ya? Ya, saya di Bali itu SMA-nya SMA umum. MAN. Ya, MAN, Madrasah Aliyah. Jadi enggak yang umum, Pak. Jadi 2 tahun di pesantren itu waktu masuk itu hafalannya berapa modalnya? Oh iya, nah jadi dulu saya punya tabungan hafalan itu sekitar 3 juz. Jadi selama SMA saya dulu pernah sempat menghafal juz awal, juz 30, juz 1 dan juz 2. Nah, jadi punya sedikit modal untuk memberanikan mendaftar di Pondok Pesantren Tahfiz. Alhamdulillah selama 2 tahun saya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Terus apa motivasinya sampai kepingin menghafal Quran gitu? Ya, nah jadi sebelumnya nggak pernah sempat kepikiran ya saya jalannya seperti ini gitu. Nggak pernah kepikiran sebelumnya karena seperti yang tadi saya sampaikan, cita-cita saya dulu itu pengen jadi pembisnis gitu, Pak. Nah, jadi cuman Allah takdirkan di jalan menghafal Al-Quran. Nah, jadi ketika saya sudah terjun ke dunia menghafal Al-Quran, nah salah satu motivasi saya gimana caranya saya bisa menyelesaikan hafalan itu, yaitu saya ingin menghadiahkan mahkota pada orang tua saya kelak di akhirat. Terus setelah dia tahu sudah hafal Al-Quran, apa kabar dari orang tua? Ya, Masya Allah, orang tua bangga, tentunya bangga ya Pak ya sama anaknya, dan itu menjadi amanah besar juga buat saya karena punya tanggung jawab hafalan Al-Quran. Karena sejatinya penghafal Quran itu kan bukan dia yang hafal 30 juz terus selesai meninggalkan Al-Quran, akan tetapi penghafal Al-Quran itu adalah orang yang ketika sudah menghafal Al-Quran 30 juz dan ia tetap menjaga hafalannya. Habis keluarga Allah, menjaga Allah. Kira-kira terus masuk di UIK. Nah ya, nah jadi perjalanan saya masuk ke kuliah di UIK ini, nah ketika dulu saya kan setelah lulus 2 tahun menghafal Quran, lanjut ke pengabdian 1 tahun. Nah setelah
ketika waktu pengabdian saya mencari-cari informasi, saya pengen kuliah juga gitu. Karena dulu di pondok itu karena nggak mendapatkan ijazah formal, saya nggak dapat. Nah, jadi cuman sertifikat hafalan Quran gitu. Nah, jadi saya formalnya belum dapat nih. Nah, jadi saya niatkan saya pengen kuliah lagi gitu. Alhamdulillah setelah cari-cari informasi, alhamdulillah dapat informasi dari UIK. Nah, di situ tawaran dari teman minta dicoba dulu masuk ke UIK. Di sini banyak jalur prestasinya gitu. Nah, saya mendaftar di UIK itu pakai jalur hafalan Quran. Nah, saya pakai beasiswa hafalan Quran. Nah, setelah mengikuti seleksi segala macam, alhamdulillah saya keterima di UIK. Alhamdulillah bisa keterima. Apa kesannya di kampus UIK setelah 3 tahun? Ya, alhamdulillah cukup luar biasa ya, karena bisa belajar dengan dosen-dosen yang luar biasa juga, bisa ketemu, apalagi sebuah kebanggaan juga saya bisa belajar langsung dengan Kiai Didin Hafiduddin ya, karena beliau adalah tokoh besar di Kota Bogor ini gitu. Nanti jurusan apa? Oh iya, saya jurusan Pendidikan Agama Islam. Sekarang masuk ke semester 6 sekarang. Setelah selesai dari UIK nanti mau balik ke kampung atau mau cari aktivitas dulu di Bogor? Ya. Ya, untuk sekarang mungkin yang ada di pikiran ketika nanti lulus ingin mengaplikasikan ilmu ya, ingin ngajar di sekolah atau di tempat pondok-pondok pesantren gitu. Ingin yang ada di Bogor dan sekitarnya, insya Allah. Jadi belum mau kepingin pulang dulu? Belum Pak, jadi saya ingin mengabdi dulu di Kota Bogor, insya Allah. Saya nikah mungkin dari dulu di Bogor. Insya Allah. Nah, yang terakhir, kira-kira ada pesan nggak buat anak-anak muda sekarang tentang kondisi sekarang ini kan, apalagi dengan gadgetnya jauh dari genggaman genggaman gadget yang diutamakan. Ada pesan nggak buat? Ya, jadi untuk teman-teman anak muda semua, pesan saya ini untuk diri saya pribadi juga, yaitu kita harus memilih-milih teman-teman. Karena teman itu menentukan kita. Bahkan kata Nabi itu ketika ingin mengetahui karakter seseorang, kita lihat temannya siapa gitu. Karena kan ketika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, paling tidak kita kebagian dengan wanginya. Nah, ketika kita berteman dengan orang yang pandai besi, nah kita lama-lama pasti akan kena percikan-percikan api, bahkan bisa terbakar gitu. Nah, jadi pesan buat teman-teman anak muda semua sekarang, kita cari lingkungan-lingkungan yang positif, kita cari teman-teman yang baik, sehingga kita bisa perlahan menjadi lebih baik lagi gitu. Terakhir pesan buat pengurus Itisom, ada pesannya? Ya, Masya Allah nih buat pengurus Masjid Ali Itisom ya. Sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan bisa ikut bantu-bantu di masjid, diberikan kesempatan menjadi imam di masjid. Saya sangat berterima kasih khususnya kepada Ketua Yayasan Ustadz Hendri, terima kasih telah memberikan kesempatan, sehingga ini juga menjadi motivasi saya untuk memurojaah hafalan Quran saya, yang mana karena menjaga hafalan ini cukup sulit ya, apalagi sekarang aktivitas saya sedang kuliah. Nah, dengan cara mengabdi di masjid, saya menjadi imam, segala bantu-bantu di masjid, sehingga menjadi motivasi saya juga untuk murojaah hafalan Quran yang sudah pernah saya hafal itu. Mungkin itu saja ya. Ya. Terakhir ada pesan yang lain? Cukup Pak, insya Allah. Terima kasih.